Polemik susahnya para ojol-ojol mendapatkan orderan, yang mana mencari 100, 150 itu susah. Tapi di sisi lain, ya, ada satu kayak komunitas atau klub ojol lah gitu ya. Apakah itu Gojek atau Grab gue nggak tahu, ataupun umum atau gimana gue nggak tahu. Tapi Anda dengar dibilang dari member Gojek resmi katanya, karena ada chat masuk gue ngomong seperti itu, dan juga kita nggak tahu. Dan satu lagi, karena susahnya orderan, nih ada ojol maksa ngemis, maksa minta-minta, bahkan ngirim nomor rekening, sampai-sampai nelpon konsumennya. Ini kayaknya pengantaran barang atau GoFood atau GoSend. Barang udah diantar dan ngasih nomor rekening maksa-maksa dengan alasan anak sakit. Modus seperti ini tidak hanya satu orang kena, tapi karena berseliweran di media sosial, ada lagi korban-korban lainnya speak up. Nih ojol-ojol ngemis kayak ginilah bikin ojol itu jelek dan stigma negatif di mata masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun, my friend, my bro, my sis. Kali ini gue coba lagi bahas tentang masalah ojol nos. Ya, gue baru tahu ada namanya ojol nos. Ya, gue nggak tahu itu apa nos itu apa. Ya, gue taunya noise, aplikasi podcast. Ya, yang isinya tentang talk show yang kita dengar melalui audio. Tapi namanya nos, NOOS. Sebelumnya tahun lalu atau bertahun-tahun sebelumnya juga ada namanya SVO, Sahabat Flat Official. Yang mana para ojol-ojol yang gabung dalam komunitas atau grupnya Bang Flat ini, ya dia menyebar seluruh Indonesia, ya dimanapun ada, di Bandung, Surabaya, ataupun di Medan, ataupun dimanapun lah. Dan selalu flexing ya, atau pamer-pamer dengan pendapatan di atas 300 atau 400 dan orderan di atas 25 bahkan 30 tarikan. Dan ini nos juga nggak mau kalah ya. Mungkin dari video gue sebelumnya pernah lihat ya, gue pamerkan gue bikin itu ojol 500.000 yang katanya cara kerjanya itu satu jam 5 orderan, kerja 10 jam dapat 50 orderan. Jadi main track terpendek yang harga ceban, 1 jam dapat 50.000 kali 10 jam 500.000. Tapi gue nggak tahu kinerja gimana. Yang tahu tolong ditulis kolom komentar. Tolong ditulis di kolom komentar. Ya, tolong ditulis di kolom komentar. Yang mana gue nggak tahu ini member resmi, apa member fake GPS, atau member ilegal atau legal. Tapi ada yang nanya sama gue seperti itu. Di pikirannya gue tahu. Karena gue benar-benar nggak tahu masalah ojol nos ini. Akhirnya dia ngomong seperti ini. Gue udah jarang narik semenjak gawe. Pas dibuat narik malah hancur, bangke. Oh iya, cara daftar Gojek nos gimana, geng? Gua mau nyoba daripada slot mendingan nos. Nos apaan? Baru denger gua. Spesialis ya. Member kantor, cuk. Jangan dah. Yang sama kayak Grab. Terus gua tanya lagi. Gua lagi ngojek, cuk. Nos itu member kantor, Pak, yang dikeluarin sama Gojek. Pantesan pas kopdar kayak ada perwakilan di kantor member resmi ya. Karena gua lihat pas dia kopdar tuh ada perwakilan, bukan ojol sih, tapi mungkin kayak tampang-tampangnya kayak orang kantor gitu, atau mungkin adminnya lah gitu. Tapi gue nggak tahu ya, ini apakah member resmi ataupun sama seperti kalau dibilangnya nos nih Gojek, berarti ya Grab yang bayar itu member resmi juga ya, karena kan di atas 10 dapat bayar 20.000 ya. Grab hemat, gue nggak tahu ya kalau masalah Grab. Tapi gue pengen nanya, nos ini hanya khusus untuk Gojek atau untuk Grab atau untuk dua-duanya? Ya, tulis di kolom komentar. Dan satu lagi ini ya, permasalahan lagi ojol modus, ojol ngemis ya. Ojol ngemis ya. Ini sangat ini ya, sangat riskan gue lihat ya. Dia ngemis tapi korbannya nggak satu atau dua, tapi mungkin banyak. Tapi yang speak up, ketangkap di media sosial, sharing itu dapat dua calon korbannya. Yuk, seperti ini. Ini dari Brad Liljah Tela. Nah, ini namanya. Ini benar nih, ojol-ojol driver Grab ada yang kayak gini ya sekarang. Gua diteleponin sampai 10 kali perkara disuruh transfer sama dia. Nih, namanya Evan Shah Grabmart. Oh, berarti lagi belanja. Ini beneran, Pak. Ya kan? Platnya B4547 SVW. Dia pakai Molis Kimco Agility 2.0 Grab elektrik. Ini beneran, Pak. Kenapa, Pak?
antar ke resepsionis kantor saya aja ya. Terus dia ngasih foto. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ingin minta tolong bantuannya untuk anak saya yang sedang sakit. Tolong banget Kak, kalau nggak bisa cash, ini nomor rekening saya 305300872. Kak parah sih, dia bilang kakaknya parah. Terus dia teleponin 3 kali. Apanya yang parah Pak? Titip di resepsionis Pak, lantai 20, Deputi KOM. Saya ke atas Kak. Makasih Pak. Kalau kakak, terus itu jam berapa itu ya? Itu sekitar jam 3.55, jadi jam 4. Terus 2 menit lagi udah barang selesai, dia chat lagi. Kakak masih ingat saya yang tadi saya kirimkan Kak, saya minta tolong untuk pengobatan anak saya. Kirim ke rekening BCA saya Kak. Tuh dikirim tuh nomor rekeningnya tuh 30.530.872. Kok Bapak maksa Pak? Dibilangnya kok maksa. Dan ternyata korbannya itu bukan Mbak ini juga. Ada lagi nih dari Melas Infect. Aku juga sama nih. Ya. Tuh. Namanya sama Evansah GrabFood. Nah, ini dia pakai food. Dia pakai GrabFood dengan foto kertas yang sama. Mohon maaf Bapak Ibu, saya minta tolong bantuannya untuk biaya pengobatan anak saya seikhlasnya aja Bapak Ibu. Evansah orderan GrabFood B4547 SVW Kimco Agility 2.0 Grab Molis. Maaf Kak, maaf, apa saya boleh minta tolong seikhlasnya aja Kak untuk pengobatan anak saya? Hai Evansah, nah ini bilangnya udah nyampe. Maaf sebelumnya Kak, tadi saya kena parkir liar 5.000. Nah, dia minta uang parkir 5.000. Dia jangan perkara uang segini lu bisa kena suspend lu, atau kena PM lu. Dan apa kata netizen? Saya juga baru dapat Pak dari Gojek yang dulu pernah antar saya, katanya orang tuanya sakit mau pinjam uang 300.000. Ya jelas saya tolak, soalnya saya nggak kenal, takutnya modus. Saya juga Kak, saya kemarin tanya, saya naik Gojek dia dari mana ke mana, terus dia bilang udah lama lupa aplikasinya, udah dia uninstall. Lah kok tahu nomor saya? Biasanya sama ojol-ojol Gojek cuma chat via aplikasi. Ini bapaknya sampai tahu nomor HP dan ngechatin lagi. Kalau beneran dan orangnya kepepet butuh dana, pasti udah ngirimin bukti foto-foto pengobatan anak. Itu aja sih logikanya. Tapi zaman sekarang banyak yang kirim-kirim foto anak ke rumah sakit juga Kak. Jangan pernah ragu untuk kasih bintang 1 atau laporin ojol-ojol atau driver begini ya guys. Nggak usah pakai kasihan. Mending jatah kasihannya dikasih ke ojol-ojol driver yang niat kerja bukan ngemis. Dan kan kalau para pengemis ini disuspend atau putus mitra, nanti sisa ojol-ojol yang bagus doang. Win-win solution. Bagus. Biasanya orang tua yang benar-benar berjuang buat anak yang berobat nggak akan maksa ngemis begini. Dia pasti akan berjuang mati-matian tanpa minta dikasihani. Modus ini banyak ojol-ojol mental pengemis sekarang berkeliaran. Diamkan aja. Kalau lihat mukanya, muka slot judol. Report ke Grab Kak, beres, langsung disuspend atau diputus mitra itu. Di desperate Bang orangnya, nggak pernah ada orang baik yang lagi kesusahan minta-minta sama orang yang nggak dikenal, kecuali emang modus. Aku 3 kali dapat ojol kayak gini, langsung kasih bintang 1 dan laporkan urusan, beres. Sama, aku sampai di WA pribadi, dia minta tolong duit buat makan, minta sisihin kali ada rezeki buat keluarganya. Hah, gimana sih ceritanya? Kenapa modalnya jadi pengemis begini? Aduh, jadi kesannya kasar ya komennya, tapi kan tak sepantasnya ya jadi sarana ini untuk minta uang. Ojol ngemis minta uang, jadi pengemis aja sono lu. Mana kemarin tas gue dicolong Kang GrabFood lagi, sibuk bet nih dunia, bener gue lihat. Nah sampai ada juga tuh ojol-ojol nyolongin tas. Saya istri nggak pernah pakai Grab. Nah nih orang trauma nih, nggak pakai Grab lagi karena pernah kejadian sama saya saat kita order Grab car. Besoknya si ojol atau si driver minta donasi sekitar 2 juta buat kuliah anaknya. Sejak saya itu langsung uninstall Grab. Gila ya. Ya minta 2 juta, enak bener hidup loh. Modus Kak, biar dikasihani, report ke Grab, minta kok maksa. Kok serem banget ya, laporin aja nggak sih? Stres, cari duit emang susah, tapi nggak juga nyusahin orang lain lah. Malu-maluin, profesi ojol aja ini. Saya juga ojol, nggak pernah dan nggak akan mau kayak begitu. Apa beda sama preman atau pengemis yang maksa? Atau pengamen-pengamen zaman dulu di bis kota
Ya, 1.000, 2.000 tidak akan membuat Anda jatuh miskin. Maaf Pak, saya belum ada pekerjaan, saya baru keluar dari penjara, teriak-teriak di bis, ya orang pada takut, selalu menyembunyikan handphone, dompet, atau memeluk tas, takutnya dicopet atau dipaksa-paksa. Bahkan kalau nggak dikasih dimaki-maki. Ini ojol juga, ini kan ya ojolnya mantan-mantan tukang palak-palak bis kota kali ya. Ya karena bis kota udah nggak ada, jadi dia nggak bisa cari duit lagi gitu. Mau nyopet juga nggak ada, karena orang sekarang tidak ada bawa duit lagi. Mana-mana pakai QRIS. Jangan hanya bermodal handphone doang. Dia bagaimana nih ojol mental pengemis? Kalau bagi gua, mau Gojek, mau Grab, mau Maxip, kalau dia mental pengemis dan maksa-maksa kasih bintang 1, laporkan biar kena suspend atau perlu kena PM. Gua mendukung Mbak ini. Ya, gara-gara dia ojol-ojol dicap jelek sama orang, dicap negatif sama orang. Kalau lu nggak usah jadi ojol, udah lu nggak usah jadi ojol. Mendingan lu hapus akun lu dah. Daripada lu mengemis, atau lu mendingan lu joget-joget TikTok seperti di Duren Sawit dah, atau di ojol Padang atau ojol manapun. Lu ajak teman lu pakai jaket ojol, lu joget-joget dah. Ya 24 jam. Ya, gue yakin ada duit di situ. Daripada lu ojol, tapi lu minta-minta lah mengemis-ngemis. Jadi jangan sampai jadi ojol mental pengemis. Mendingan lu mental joget-joget aja deh. Ya, biar makmur hidup lu. Udahlah, gak usah ojol, joget-joget aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.